Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Pada malam hari ini kita akan berbicara sedikit menyangkut apa yang menjadi prinsip kehidupan kita untuk diselamatkan. Materi kita pada malam hari ini yaitu tentukan pilihanmu. Kita baca di Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Bapak Yahweh. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu, untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dengan mendengarkan suaranya dan dengan bergantung kepadanya, karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu, untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ya, ini sebuah janji Bapak Yahweh, dan itu menjadi pilihan. Ketika kita mengikuti firman ini, pilihan kita jatuh pada kehidupan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya Bapak Ibu, ada kata biasa gini dibilang, hidup adalah pilihan. Ya, kalimat ini memang sudah tidak asing kita dengar. Hidup adalah pilihan, hidup adalah kesempatan. Ya, setiap orang hidup harus memilih. Nah, dalam dunia, kita hidup dalam dunia, biasanya pilihan-pilihan itu jatuh pada contoh anak sekolah. Kita setelah SD, kita mau kemana? Ya, ke SMP. Dari SMP kita mau kemana? Ke SMK atau ke SMA? Ya, dari SMA kita mau pilihannya kita kemana? Ke perguruan tinggi atau mau kerja? Ya, nah pilihan kita juga bisa jatuh pada profesi atau pekerjaan kita. Kita mau cari pekerjaan yang seperti apa? Setiap orang itu pasti punya mimpi. Esok-esok saya setelah selesai sekolah atau saya setelah selesai kuliah, saya ingin jadi ini, ingin jadi itu. Itulah mimpi kita, itulah impian kita. Nah, pilihan juga bisa terkait dengan jodoh, ya. Baik kita laki-laki maupun perempuan pasti punya kriteria, ya Bapak Ibu. Ketika masa-masa muda kita ingin jodoh kita itu seperti apa. Yang laki-laki ingin perempuannya seperti apa, yang perempuan ingin laki-lakinya seperti apa. Ya, itu biasa dengan pilihan kita. Kemudian pilihan kita juga terkait dengan tempat tinggal kita atau alamat domisili kita. Itu pilihan-pilihan kita selaku manusia. Ya, dan memang masih banyak lagi pilihan dalam bentuk punya kehidupan. Nah, kalau sekarang ini kita juga berada di sini, kita itu karena Bapak Yahweh yang pilih. Ya, kita bukan memilih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sudah memilih kita. Bahkan firman katakan, dari dalam kandunganmu aku sudah memilih kamu. Iya kan? Nah, pilihan kita hanya dua, Bapak Ibu. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Pilih Tuhan berarti keselamatan. Pilih dunia berarti kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, takdir kita lahir dari keluarga Kristen. Itu takdir. Terkadang karena kita lahir dari Kristen, jadi kita tidak punya pilihan untuk memilih Tuhan. Ya, terkadang gitu. Karena kita lahir dari Kristen, berarti kita menyembahnya kepada Tuhan Yeshua dulu dengan nama yang lain, nama Yunani, nama Arab. Ya, karena memang itu pilihan keturunan. Ketika kita lahir sudah dalam keluarga Kristen. Coba kalau kita lahir dari keluarga agama di seberang, ya pasti juga menyembah kepada Tuhan yang di seberang. Ya kan? Nah, kalau kita lahir dari keluarga Kristen dan memang otomatis kita Kristen, ya kadang-kadang iman kita goyah karena memang sudah dari awal ya imannya Kristen. Nah, tapi dalam keimanan kita
banyak orang yang tidak memahami ketika dia hidup sebagai seorang Kristen, kalau sekarang kita Nasrani, ya. Nah, kita tidak mencapai level iman kita. Dan itu menjadi sebuah hal bukan barang ya, sebuah hal yang palsu atau semu. Ya, semu berarti tidak bisa kelihatan dengan baik. Nah, pilihan itu kita harus hati-hati dalam kehidupan kita saat ini. Kita masih hidup di dunia kan? Kita belum hidup di Samayim. Nah, pilihan apapun pada kita akan berakibat, entah itu akibatnya baik, entah itu akibatnya buruk, ya, tergantung kita yang memilih. Kalau kita pilih hal yang tidak baik, berarti pasti kita akan menerima hal yang tidak baik juga. Tapi kalau kita memilih hal yang baik, maka kita otomatis kita akan mendapat hal yang baik. Ya, kita berbicara tentang hukum tabur tuai, ya. Kalau orang dunia bilang karma, ya, itu hukum tabur tuai. Kadang-kadang orang alergi dengan bahasa karma, ya. Padahal itu sebenarnya hukum tabur tuai memang sudah diajarkan dalam kitab suci kita. Kalau kita memilih hal yang lembut dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berjalan dengan keras, Bapak Ibu. Tapi kalau kita memilih hal yang keras, yang membina mental kita dalam hidup kita, maka pasti kita menghadapi kehidupan yang lunak. Karena kita sudah menghadapi hal yang keras, sehingga kita menghadapi hal-hal yang dunia punya, kita sudah anggap itu hal yang biasa. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengambil contoh. Ada beberapa tokoh dalam kitab suci yang karena pilihannya, maka sangat berakibat fatal sampai saat ini. Ya, tokoh-tokoh terkenal dalam kitab suci. Saya ambil tokoh Adam dan Hawa, ya, manusia-manusia pertama di bumi. Karena pilihannya untuk memakan buah yang terlarang, maka kemudian mereka mendapat murka daripada Bapa Yahweh. Nah, apakah murka sampai di situ saja? Mereka kemudian ditelanjangi kemuliaan, pakaian kemuliaannya. Sehingga kenapa mereka merasa malu? Tidak sampai di situ, mereka kemudian diusir lagi dari Taman Eden. Nah, apakah pilihan Adam dan Hawa ini sampai di situ, Bapak Ibu? Tidak. Tidak sampai di situ. Kenapa? Karena akibat perbuatan pilihan Adam dan Hawa yang salah, maka seluruh umat manusia menerima akibatnya. Benar? Yang laki-laki, ya, pada umumnya harus bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Lalu kalau seorang istri, dia akan merasa kesakitan pada waktu melahirkan. Ya, mungkin sekarang orang melahirkan dengan cara dilaser, ya, disesar, dilaser supaya jangan rasa sakit. Tapi kodrat wanita kalau melahirkan normal pasti sakit. Ya, ibu-ibu, ya kan? Nah, itu yang dibilang pilihan yang kurang tepat, maka hasilnya fatal sampai sekarang. Ya, bersyukur kita saat ini sudah diperbaharui oleh Bapa Yahweh, ya. Kita sudah menjadi orang-orang yang lahir baru. Sedikit waktu lagi kita akan memakai pakaian kemuliaan sama-sama dengan Yesus. Nah, apakah cuma Adam dan Hawa? Tokoh yang paling terkenal adalah Abraham, Bapa segala orang percaya, atau Bapa segala orang beriman. Nah, Tuhan sudah janji nanti akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kemudian karena ketidaksabaran Abraham dan Sarah, maka kemudian Abraham mengawini Hagar. Ya. Nah, justru karena mengawini Hagar, maka lahirlah Ismail. Nah, faktanya sampai sekarang yang bermasalah itu apa? Sukunya Ishak dan sukunya Ismail. Sampai sekarang kita rasakan itu. Ya, kalau yang diseberangkan lebih ke Ismail, kita lebihnya ke Ishak. Iya kan? Nah, itu karena ketidaksabaran dan pilihan pada saat itu. Kemudian karena Abraham mengikuti Sarah punya usul, terpaksa mengawini Hagar. Hasilnya sekarang yang kita rasakan. Ada tokoh lain yang cukup terkenal adalah Esau. Ya, pilihannya hanya karena dia capek. Ya, kita sudah mendengar cerita Bapak Ibu.
Dia capek karena apa Esau? Karena dia baru selesai memanah Nimrod. Nah, ketika dia berlari ketakutan, pulang, lalu kemudian melihat roti dan sup kacang merah. Bapak Ibu kalau capek-capek kalau lihat gitu kira-kira bagaimana? Tetap mau saja. Iya kan? Nah, karena keinginan dagingnya dari Esau, dia tidak memikirkan lagi hak kesulungannya. Kemudian dia menukar sup kacang merah dan roti itu dengan hak kesulungan kepada Yakub. Akibatnya Bapak Ibu, sampai sekarang yang kita alami. Yakub dan Esau juga begini sampai sekarang ya. Grup Edom ya. Edom. Itu beberapa tokoh kitab suci yang karena pilihannya dari zaman dulu leluhur beribu-ribu tahun kita rasakannya sampai sekarang. Ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita jangan sampai salah memilih. Kalau kita sudah hidup di dalam Bapa Yahweh, jangan sampai salah memilih. Nah, prinsip-prinsip keselamatan Bapak Ibu itu ada beberapa hal, ya. Di dalam Roma 8 ayat 1, ya, nanti Bapak Ibu buka, berbunyi demikian, oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yesua, yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh, ya. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Segala kutuk dosa kita ketika kita sudah mengakui mau menyembah Bapa Yahweh, mau mengikuti semua perintah-perintahnya, maka segala penghukuman kutuk dan dosa itu tidak akan pernah kita alami. Tapi catatannya, jangan kita hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kita sudah berpikir bahwa kita sudah menyembah Bapa Yahweh dalam Yesua, terus berpikir gini, kita sudah selamat. Nama itu nama yang menyelamatkan, ya. Tapi apakah perbuatan kita bisa menjamin itu bahwa kita bisa selamat? Tidak. Ya, banyak orang bisa bilang, oh saya sudah mengenal nama Bapa Yahweh dalam nama Yesua. Tapi apakah perbuatan itu berkenan di hadapan Bapa Yahweh atau tidak? Karena nanti yang menentukan keselamatanmu bukan dirimu sendiri, tapi yang menentukan keselamatanmu adalah Bapa Yahweh dalam nama Yesua Masiah. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam roh, jadi kita wajib mengikuti Torah, ya, wajib hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita mematikan keinginan daging kita, dan kita mematikan keinginan mata kita, ya. Keinginan daging itu banyak Bapak Ibu, keinginan mata juga banyak. Salah satu contoh pernah saya sampaikan, kalau kita laki-laki melihat wanita cantik, ya, apakah melihat itu salah? Tidak salah. Tapi kalau hati sudah garuk-garuk untuk menginginkan, itu yang salah. Itu namanya kita sudah bersinah menurut perkataan Yesua Hamasiah. Lihat saja sudah bersinah, tapi dalam pengertian lihat, tapi kalau tidak menginginkan ya tidak apa-apa, namanya mata untuk melihat. Tapi kalau lihat kemudian sudah mulai merasakan ada benih-benih yang sedikit-sedikit, ya, untuk menginginkan milik orang lain, itu yang salah. Nah, ada juga contoh keinginan mata. Kita lihat orang di sebelah rumah, ya, sudah punya sound system contoh. Apalagi ibu-ibu nih, Papa, Don di sebelah sudah punya, kita punya lagi, oke. Akhirnya Papa berusaha, ya. Lihat lagi sepatu baru, Pak, saya mau ini juga. Bapak berusaha, tapi terkadang istri tidak berpikir bahwa mungkin Bapak berusaha dengan jalan yang tidak baik, ya. Karena tuntutan istri, tuntutan mata, ini karena tuntutan mata, ya, keinginan mata Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu firman bilang jangan kita hidup menurut daging tapi menurut roh. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 katakan begini. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Kalau kehidupan kita sudah dikuasai oleh keinginan daging, apa saja kita mau. Apa saja kita mau. Kita sudah tidak memikirkan ini benar atau tidak lagi.
Pokoknya harus memenuhi saya punya keinginan. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau ada roh yang hidup di dalam kita, maka roh itu memfilter kita. Ya, ada bisikan baik dari Roh Kudus. Jangan melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, kamu jatuh dalam dosa. Kalau kamu jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa itu keinginan daging dan keinginan roh? Saya tidak perlu baca. Nanti Bapak Ibu baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan 22 sampai 23, ya. Apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh? Banyak yang sudah kita pelajari. Nah, prinsip keselamatan yang kedua yang saya mau katakan, karena kita adalah pilihan Bapa Yahweh. Kalau bukan karena pilihan Bapa Yahweh, kita tidak akan sampai di tempat ini untuk mengenal Bapa Yahweh, ya. Nah, mari kita pancarkan kehidupan Bapa Yahweh terus bertumbuh dalam kehidupan kita dan menjadi besar dalam kehidupan kita. Supaya setiap perjalanan kehidupan kita dituntun oleh rohnya Bapa Yahweh. Karena kita sudah dipilih. Jangan ketika kita sudah dipilih, maka kita sia-siakan pilihan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Sambung dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu. Itu karunia Elohim, bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Kalau keselamatan kita yang tentukan, kita akan pukul dada bahwa Tuhan, saya bisa selamat karena saya bikin baik, karena saya bikin benar. Tapi Tuhan bilang, kamu selamat karena kasih karunia dari saya. Kalau bukan kasih karunia dari Bapa Yahweh, mau sebuat apapun perbuatan baikmu, tidak akan pernah berlaku untuk Bapa Yahweh. Ya. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Sebab hal itu baik dan dapat diterima di hadapan Elohim Juru Selamat kita, yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, Bapa Yahweh ingin semua umat manusia itu diselamatkan. Nah, pertanyaannya, yang dipilih ini mau diselamatkan atau tidak? Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang sudah dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ya, banyak orang yang sudah mengetahui nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tapi semuanya menyangkal. Ya, padahal ini Bapa Yahweh sementara membuka jalan keselamatan untuk mereka. Nah, yang tadi dibilang pertanyaannya, yang dipilih ini mau diselamatkan atau tidak? Iya kan? Saya minta Ibu Cika baca di Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Itulah prinsip keselamatan. Banyak orang yang Tuhan ketuk pintu hatinya untuk menerima keselamatan di dalam nama Bapa Yahweh. Tapi banyak orang juga yang menutup diri. Ya, kenapa kalau kita lihat gambar-gambar, ya? Gambar-gambar kita dulu, Tuhan di depan pintu mengetuk. Di situ tidak ada, dia punya gagang pintunya. Jadi Tuhan tidak membuka pintu itu. Yang harus membuka pintu itu adalah kita. Untuk menerima keselamatan dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kalau kita menutup hati, jangan berharap keselamatan itu ada. Kasihan kita punya banyak orang di luar sana yang Tuhan terus mengetuk. Hai, ini aku Yahweh dalam Yeshua. Hai, ini aku Yahweh dalam Yeshua. Tapi mereka masih tetap menutup diri. Ya, mungkin pada saatnya ada juga yang diselamatkan. Bapak Ibu, kalau rapture yang tertinggal itu penderitanya luar biasa. Bukan soal rapture-nya, Bapak Ibu saya mengingatkan, bukan soal pengangkatannya, tapi soal kesiapan diri kita. Sudah siap belum kita punya hidup? Ya, jangan kita berteriak rapture pengangkatan, tapi hidup kita tidak siap. Ya, sehingga ketika pada waktunya rapture, ya orang lain yang terangkat kita tinggal. Karena hidup kita, sikap hati kita dilihat Bapa Yahweh, dinilai Bapa Yahweh belum benar.
Ya, makanya sekarang ini persiapan sikap hidup kita supaya kita ada dalam kebenaran Bapa Yahweh. Tuhan mau datang kapanpun tidak jadi masalah. Sebentar malam datang pun tidak jadi masalah. Kita sudah hidup benar dalam Bapa Yahweh. Nah, setiap orang Bapak Ibu punya respon terhadap panggilannya masing-masing. Ya, saya angkat lagi dari cerita tokoh-tokoh kitab suci. Yang pertama, Yunus. Ya, Yunus, cerita Yunus kita sudah sangat tahu. Tuhan memanggil dia, tapi dia lari-lari. Harusnya ke Niniwe, dia mau pergi ke Tarsis. Ya, akhirnya mau tidak mau dia masuk ke dalam mulut ikan besar. Lalu kemudian akhirnya dia mau mengikuti perintah Bapa Yahweh. Ini tergantung pilihan. Kadang-kadang kalau ikut Yunusnya, pasti dia bilang ini, Tuhan saya tidak mau. Karena kota Niniwe kan kota yang besar. Sekarang menghadapi satu orang diutus di kota Ambon. Contoh, kota Ambon masih menyembah berhala. Lalu kemudian satu orang diutus. Berani tidak? Kadang-kadang kan, apalagi dengan karakter orang Ambon. Salah langkah, bangka. Iya kan? Nah, ini satu kota yang harus diselamatkan. Tapi harus yakin Bapak Ibu, ketika Anda dipanggil oleh Bapak Yahweh, diutus oleh Bapak Yahweh, itu berarti Bapak Yahweh akan menyertai, tidak mungkin dia meninggalkan sendiri. Nah, Yunus tidak berkeyakinan itu Bapak Ibu. Ya, Yunus pikir Bapak Yahweh utus lalu kemudian tinggalkan dia. Ya, itu di pikirannya. Nah, pada akhirnya dia ketika 3 hari di dalam perut ikan besar, dimuntahkan, kemudian akhirnya dia mengakui dan dia mau ke Niniwe. Tuhan menyertai dia, satu kota Niniwe diselamatkan. Ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, tokoh yang kedua yang cukup terkenal, Musa. Ya, ketika Musa dipanggil oleh Bapak Yahweh untuk misi penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Musa, kalau orang Ambon bilang sing pede. Ya, percaya dirinya kurang karena Musa itu kan agak gagap. Jadi akhirnya dia mau tunjuk orang lain. Tuhan, aku tidak bisa, tunjuk aja orang lain. Tapi sekali Tuhan pilih, ya pasti Tuhan menyertai. Tidak mungkin dia meninggalkan. Nah, itu yang kadang-kadang berlaku juga untuk kita ketika Tuhan sudah pilih kita, ya, untuk melayani, untuk bisa mengikuti perintah Tuhan. Kadang-kadang kita bilang untuk Tuhan, sabar dulu Tuhan, saya belum siap. Ya, sabar dulu Tuhan, ada ini dan itu. Sabar dulu Tuhan, karena ini dan itu. Ya, kalau Tuhan sudah pilih, itu berarti Tuhan menyertai Bapak Ibu. Tidak akan pernah dia meninggalkan kita. Dan apa yang sudah ditentukan, pasti akan berhasil dalam kehidupan kita. Nah, tokoh yang ketiga yang dipanggil oleh Bapak Yahweh, yaitu Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya tidak ada neko-neko dengan Bapak Yahweh. Ketika dipanggil untuk membuat misinya Bapak Yahweh, apa yang dikatakan? Inilah aku, utuslah aku. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi Yesaya tidak tanya, terus Tuhan, nanti kalau saya jalan ini bagaimana, saya makannya bagaimana, saya minumnya bagaimana, sampai di sana apakah orang menerima ketika saya bernubuat? Dia tidak tanya macam-macam Bapak Ibu. Dia mengaku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya pola prinsip kita mengikuti Tuhan, pilihan kita, seperti Yunus, seperti Musa, atau seperti Nabi Yesaya? Ya, nah, kita berharap pilihan kita seperti Nabi Yesaya. Sekali dipanggil tidak ada neko-neko, langsung tunjuk jari, saya Tuhan, siap utus saya. Nah, begitu. Ya, jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Sejatinya Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya kalau tidak membutuhkan kita juga tidak masalah. Iya kan? Karena Tuhan yang menentukan keselamatan kita. Nah, pilihan kita hanya dua Bapak Ibu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kita pilih Tuhan dan kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah menikahkan kita Bapak Ibu. Walaupun resikonya ketika kita menyembah Bapak Yahweh dalam Yesua, banyak orang yang membenci kita. Ya, itu risiko yang harus kita ambil. Kita lihatnya sekarang. Tapi nanti di kemudian hari,
baru orang yang akan melihat kita, oh iya, dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, nah itu Bapak Ibu. Terus prinsip keselamatan kita yang berikut, yaitu dasar iman kita. Ya, sekarang kita sudah percaya, iman kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, di dalam Titus 3 ayat 5, tapi saya ambil dari LAI. Ya, saya ambil dari LAI. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam Roma 4 ayat 16 juga dikatakan, sebab hal ini berasal dari iman, yaitu berdasarkan anugerah, seupaya janji itu menjadi teguh bagi semua keturunan, bukan hanya bagi dia yang dari Torah, tetapi juga bagi dia yang dari iman Abraham, yang adalah leluhur kita semua. Bapak Ibu, yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ya, tapi karena anugerah dari Bapak Yahweh. Nah, apakah kita punya pengertian seperti itu? Perbuatan baik tidak menyelamatkan? Ya, perbuatan yang baik tidak menyelamatkan bagi orang di luar. Kita yang sudah ada di dalam Bapak Yahweh, yang sudah hidup baru oleh karena baptisan pembaruan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, kita wajib berbuat baik dan benar. Ya, bagi orang luar perbuatan baik itu kain kusam, Bapa Yahweh tidak hitung. Tapi bagi kita, ya sekali lagi saya bilang, bagi kita yang sudah hidup di dalam manusia baru kita wajib berbuat baik terhadap sesama kita. Ya, nah, ketika kita diselamatkan dari hukum dosa, ya, itu berarti kita harus hidup dalam kekudusan dengan Bapa Yahweh. Kita itu hidup harus sejalan, sekutu dengan Bapa Yahweh. Jangan kita sudah sejalan dengan Bapa Yahweh, kemudian tawaran dunia kita agak renggang-renggang lagi, Bapak Ibu, ya. Tuhan Yeshua HaMashiach adalah jalan satu-satunya dan pintu keselamatan bagi kita, Bapak Ibu. Ya, tidak ada Tuhan yang lain yang menyatakan bahwa ikut aku selamat. Coba cari di mana saja, tidak ada. Yang ada cuma di dalam Yeshua HaMashiach, tidak ada di dalam Tuhan lain. Karena Tuhan yang lain adalah ilah bangsa-bangsa atau berhala. Ya, saya harus nyatakan itu biar banyak orang dengar. Ya, mau kritisi ya silakan. Kebenaran harus tetap dinyatakan. Nah, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Ya, kalau kita memilih Bapa Yahweh, mungkin saat ini kita masih biasa-biasa saja. Esok kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, karena kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang punya kekuatannya mencukupi bumi dan alam semesta ini, Bapak Ibu. Nah, Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, tetap pada hari penghakiman Tuhan akan mengukur semua kita punya perbuatan. Kemarin kita nonton ya, Howard Pastor Howard yang mati suri. Ya, nah jangan sampai Tuhan menyangkal kita. Jadi saat kita di dunia, marilah berbuat yang terbaik untuk Bapa Yahweh, karena semua itu akan dihitung. Esok-esok penghakiman, layar terbuka gini, lalu kita lihat, oh, kita ternyata banyak salahnya. Tapi kemudian, karena kita mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh, Bapa Yahweh hapus. Ya? Sehingga buku kehidupan itu ada nama kita, bukan kitab yang lain. Tapi kitab kehidupan itu ada nama kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan bilang jangan sesat. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Di dalam Galatia 6 ayat 7. Ya, jadi Tuhan bukan Tuhan yang kita sesuka hati kita mempermainkan. Hari ini kita berbuat baik, esok tidak baik. Hari ini lusa berbuat baik, tulangnya tidak baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang harus dipermainkan. Ya, Tuhan kita ini benar-benar Tuhan, bukan Tuhan buatan. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan kerajaannya.
maka keselamatan itu akan menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu semua. Tentukan pilihanmu dari sekarang, supaya saat kedatangan Tuhan Yesus Masiah, kita semua di sini tidak ada yang terpisah. Kita terangkat bersama-sama dengan tubuh kemuliaan. Demikian firman Bapak Yahweh, sukses untuk besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.